Jemaat bersilahkan duduk kembali. Ya, ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih pada Bapak Pardosi, Pak Pendeta Pardosi yang sudah menyampaikan pujiannya ya. Sama Ibu juga, terima kasih. Luar biasa. Hari ini kita bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara. Tadi sudah disampaikan oleh pemandu acara kita, Pak Roy. Walaupun memang dari pagi mendung cuaca, hujan deras, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap datang beribadah kepada Tuhan dan juga belajar bersama firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Walaupun mungkin ada 1-2 juga saudara-saudara kita yang tidak sampai di sini karena mungkin tidak bisa menembus hujan yang deras ya. Tapi kita bersyukurlah kepada Tuhan karena akhirnya kita bisa hari ini bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dan kita bersama-sama memuliakan Tuhan kita melalui ibadah kita, ibadah minggu pada hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sedikit juga menyampaikan apresiasi bagaimana pelaksanaan dari pendalaman Alkitab secara online melalui Zoom yang kita lakukan setiap hari Kamis itu sungguh luar biasa ya, memperdekatkan kita lagi semua kepada firman Tuhan ya. Terima kasih juga untuk Pak Dales yang membantu kita setiap hari Kamis, puji Tuhan. Dan memang banyak firman Tuhan yang kita dapatkan untuk lebih membuat lebih stabil lagi atau lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi pemahaman kita tentang firman Tuhan. Karena itu jangan lewatkan Bapak Ibu setiap hari Kamis itu ya. Terima kasih banyak juga Pak Pardosi juga banyak menguraikan kepada kita pokok-pokok yang bisa memperluas kita membahas lagi lebih banyak firman Tuhan ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menurut saya, menurut pengalaman juga di lapangan, di pelayanan ya, terutama di pelayanan misi atau pelayanan penginjilan, ada banyak orang yang bahkan sudah mengaku percaya Yesus, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak percaya tentang jaminan keselamatan yang kekal. Percaya Yesus, iya percaya Yesus. Tapi percaya Yesus pasti masuk surga itu jarang-jarang ya. Jarang-jarang gitu ya. Nah, saudara, padahal itu adalah topik pengajaran Alkitab yang paling penting sebenarnya harus diketahui oleh semua orang yang mengaku percaya Yesus. Ya. Nanti akan kita lihat seberapa penting itu. Dan bahkan banyak juga yang sebenarnya tidak begitu suka walaupun dia mengaku percaya Yesus. Kalau kita berbicara tentang jaminan kepastian keselamatan atau jaminan kepastian memperoleh hidup yang kekal masuk surga itu, dari pengalaman pelayanan saya diutus ke beberapa daerah, saudara-saudara, setiap kali saya menanyakan hal ini kepada mereka, apakah Bapak Ibu sudah tahu ada jaminan kepastian masuk surga, begitu ya, kepada orang-orang yang mengaku Kristen gitu ya, agama Kristen. Tidak sedikit mereka itu malah jadi meresponnya cuek bebek gitu. Tahu Bapak Ibu, protes cuek bebek. Masuk surga melulu katanya. Itu terus yang dibicarakan gitu ya. Karena memang kita sebagai penginjil tidak mungkin kita berbicara hal-hal yang lain sebelum kita memang menyampaikan Injil keselamatan. Amin. Iya. Tapi rupanya tidak semua orang senang kalau kita menyampaikan Yesus mati hapus semua dosa. Siapa yang percaya pasti masuk surga. Mereka maunya kita berbicara tentang berkat-berkat duniawi, berkat-berkat jasmani, mobil yang baru, rumah yang baru, ya kan, deposito yang banyak di bank gitu ya.
Tidak ada yang salah dengan itu. Amin. Itu harus disyukuri semuanya kan. Tapi saudara-saudara, kita akan lihat dari dalam Alkitab ada yang salah di dalam keimanan kekristenan itu, sehingga mereka tidak senang kalau kita bicara tentang hal yang paling pokok yang Tuhan mau. Ya kan? Kita semua sudah tahu itu kan? 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Gitu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kita tahu bahwa orang-orang yang seperti itu bahkan adalah orang-orang yang rajin ke gereja dan rajin membaca Alkitab, ya. Tapi mereka tidak begitu senang kalau kita menyampaikan berita tentang kepastian keselamatan kekal dalam Yesus Kristus, ya. Apalagi di musim-musim memasuki bulan Desember seperti ini, ya, saudara-saudara. Bulan Hari Raya Natal, bulan Desember seperti sekarang ini, mereka itu luar biasa, sangat bersemangat untuk itu. Tolong dibesarin sedikit suaranya karena udah musim hujan, ya, supaya bisa kedengaran sampai ke belakang. Nah, mereka sangat bersemangat, saudara-saudara. Tetapi di tengah-tengah semangat yang seperti itu, ketika kita menyampaikan inti daripada iman Kristen itu, ya Bapak Ibu Saudara, inti daripada iman Kristen, kita percaya akan penebusan segala dosa, bukan sebagian dosa. Karena banyak juga orang yang percaya Yesus menebus dosa, tapi yang mereka percaya adalah bukan semua, tapi sebagian dosa, ya. Dan kita, saudara-saudara, tentunya harus menyambut itu sebagai anugerah kasih karunia daripada Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan ini memang penting perenungan yang mendalam bagi semua orang Kristen. Kalau kita senang mendengarkan berita tentang kelahiran Yesus, ya, kita juga harus senang mendengar tentang kematiannya, amin, penguburannya, kebangkitannya, kenaikannya, amin, dan kedatangannya nanti menjemput kita di awan-awan. Semuanya kita harus senang mendengarkan itu. Tapi yang satu ini justru dilewati, ya, dilewatkan. Sukacita untuk percaya bahwa Yesus, sukacita untuk menyambut dan menerima kebenaran Yesus mati menghapuskan semua dosa, itu malah terlewatkan oleh orang-orang yang mengaku percaya Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di sini ada apa namanya? Ada missing link ya. Jadi saudara, linknya ada yang terputus gitu. Kan tidak sinkron kan? Kalau kita senang menyambut kelahiran Yesus Kristus, kita juga harus senang menyambut kematiannya. Kita juga harus senang menyambut janji Tuhan bahwa kita diberikan jaminan kepastian masuk surga sebagai anugerah. Amin. Jadi tidak ada yang missing link. Itu harus sinkron semuanya. Amin. Iya. Jangan hanya kita senang menyambut tentang kelahiran Yesus, tapi kita tidak mau percaya bahwa Yesus memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Yaitu apa itu namanya? Nah, jangan sampai kita sebagai orang Kristen dianggap hanya sekedar beragama, tapi tidak benar-benar beriman. Beda kan? Ya, beragama, semua orang bisa beragama, tapi beriman kepada Yesus itu adalah orang-orang yang benar-benar memang terpanggil untuk menjadi pewaris surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya mengajak kita melihat, Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal 10 ayat 20. Mari kita lihat Alkitab kita, bagaimana kita
Lebih diyakinkan lagi saudara-saudara bahwa tentang keselamatan ini adalah merupakan sesuatu yang pasti, bukan mudah-mudahan. Ya, itu yang membedakan orang yang percaya kepada Yesus atau orang Kristen dan yang bukan. Di mana? Salah satu adalah ada jaminan kepastian. Bukan mudah-mudahan, saudara-saudara. Saya dijapri oleh teman seseorang, ya, yang juga pengerja gereja. Ketika saya masih di kampung itu, dia bilang, "Salam Pak Pendeta, sebenarnya mana sih yang benar Pak? Kita ini mudah-mudahan atau pasti?" katanya. Wah, saya bilang terima kasih Pak, pertanyaan ini luar biasa ini. Ini bukan kebetulan ini, pasti Tuhan yang menggerakkan hati Bapak juga untuk menanyakan hal yang paling penting di dalam iman Kristen. Tapi tunggu ya Pak ya, saya kalau sudah kembali ke Jakarta, kita akan diskusikan itu, saya bilang begitu. Ya, saudara-saudara. Mudah-mudahan melalui live streaming ini beliau bisa mengikuti. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan lihat di dalam Lukas 10 ayat 20, ya, dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ya, kalau misalnya ada orang punya kuasa, bisa mengusir setan, bisa mengusir iblis, bisa mengusir roh-roh jahat dan sebagainya, mengusir pocong gitu kan. Nah, itu harus menjadi suatu kebanggaan, harusnya, ya kan? Karena berarti orang itu memiliki kuasa yang luar biasa. Tapi saudara, pandangan Tuhan terhadap semua hal itu beda sekali. Apalagi saat ini sesudah kita tahu Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis, kuasa setan, ya, kuasa maut. Yesus tidak menganjurkan orang bersukacita atas hal-hal kuasa yang sementara seperti itu. Tetapi apa? Dia berikut di ayat 20 di bagian B-nya dikatakan. Ya, pertama tadi, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, meskipun ayat ini sebetulnya ditujukan langsung oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya orang Israel waktu itu, tapi kita bisa mengambil maknanya tentang adanya jaminan kepastian keselamatan kekal bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya saat ini, bagi kita anggota tubuh Kristus. Karena nama kita juga pasti sudah terdaftar di mana? Di sorga. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Ini bukan mudah-mudahan, tapi ini adalah suatu apa? Kepastian. Tadi dikatakan apa? Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nama saya, nama Bapak Ibu Saudara, nama kita semua itu sudah tercatat di mana? Di sorga. Itu artinya ada jaminan. Jaminan apa? Jaminan kepastian keselamatan kekal bagi kita orang-orang percaya. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, gitu ya. Kalau orang Batak bilang sayang gia mak. Bukan. Ini bukan mudah-mudahan. Ini adalah suatu apa? Kepastian. Amin. Kalau saudara percaya pada Yesus tapi tidak percaya juga pasti diselamatkan ke sorga, itu adalah kerugian yang besar sekali. Sayang sekali, ya. Karena itu berarti tidak sinkron dengan apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, sementara kita mengaku percaya kepada Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kita bertanya, berapa banyak orang yang mengaku percaya Yesus yang menjadikan firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 20 ini sebagai dasar mereka untuk bersukacita? Bukankah semua orang ingin bersukacita? Amin. Iya. Orang bekerja karena dia mencari sukacita, kebahagiaan. Ya. Apapun yang dilakukan oleh setiap orang, pengennya hasilnya adalah untuk mendatangkan apa? Manfaat, kebahagiaan bagi hidupnya dan juga bagi keluarganya. Ya. Tapi berapa banyak orang yang menjadikan Lukas 10 ayat 20 ini sebagai dasar mereka mengatakan saya bersukacita dalam hidup saya ini.
Kebanyakan orang kalau ditanya bagaimana dalam hidupmu, apakah kamu enjoy? Dia bilang apa? Yes, saya sangat menikmati hidup ini. Tapi kalau ditanya alasannya apa? Ya, tahun ini puji Tuhan, ya, keluarga kami sehat-sehat, ya puji Tuhan memang. Apalagi? Ya, tidak ada yang kena PHK, tidak ada yang kena pemutusan hubungan kerja, ya betul. Puji Tuhan. Apalagi? Ya, pokoknya anak saya sudah lulus sarjana. Oh ya, bagus itu. Puji Tuhan. Ya kan? Banyak rezeki. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Tapi apa hanya itu aja? Apakah itu dasar kita yang paling pokok, mengucap syukur kepada Tuhan, bersukacita, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Yang terutama adalah tadi dikatakan, Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Ya. Jadi ini yang sangat penting harus kita tanamkan di dalam hati kita sebagai bukti bahwa kita ini benar-benar sudah mengerti tentang kebenaran Kristen atau kebenaran dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya berikan satu tantangan, challenge kepada Bapak Ibu Saudara untuk menanyakan kepada teman atau family atau siapa saja yang saudara temui. Jarang sekali mereka bersuka cita mengatakan apa? Oh, saya sangat bersyukur dalam hidup saya ini karena saya tahu kapan saja saya mati saya pasti masuk surga. Mau Bapak Ibu membuktikan, mau cari tahu atau mau lihat orang-orang yang memang mereka tidak tahu, ya, mereka tidak mendasarkan iman mereka, keyakinan mereka di atas dasar yang paling pokok, saudara-saudara. Nah, maka visi dan misi kita adalah memperhatikan hal ini. Amin. Amin. Iya. Jutaan orang, saudara-saudara, kelihatan mereka bahagia, kelihatan mereka happy, kelihatan mereka sangat enjoy menikmati hidup itu. Ya, saudara. Tapi tahukah saudara-saudara, tadi Tuhan Yesus mengatakan apa? Janganlah kamu bersukacita, janganlah kamu mendasarkan sukacita kamu di atas hal-hal yang sementara, yang temporer. Tapi bersukacitalah di atas jaminan keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kita ingin bertanya nih, benarkah, ya, benarkah Alkitab mengajarkan bahwa ada janji Tuhan tentang jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal atau masuk surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya? Benar atau tidak? Nah, kita lihat dulu di dalam Yohanes 10 ayat 28. Mari. Yohanes 10 ayatnya yang ke-28 dan 29. Mari Bapak Ibu Saudara. Ya. Sudah? Ya. Yohanes 10 ayat 28 29. Dikatakan, dan aku memberikan apa? Hidup yang kekal kepada mereka. Siapa mereka? Tentunya mereka yang percaya. Ya, Yohanes 3:16. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, dari tangan Yesus. Ayat 29. Bapakku, Bapa di sorga, yang memberikan mereka kepadaku, kepada Yesus, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapa. Coba kita perhatikan Bapak Ibu Saudara dengan baik-baik kata firman Tuhan ini. Dan aku, siapa aku? Yesus. Yesus Kristus, saudara-saudara. Bukan aku. Bukan juga diri Bapak Ibu Saudara yang memberikan. Tidak.
Bukan aku, bukan gereja, bukan pendeta yang memberikan. Siapa? Yesus yang memberikan. Ingat itu. Amin. Memberikan apa Bapak Ibu Saudara? Ya. Memberikan apa? Apa memberikan hidup yang sementara? Tidak perlu lagi. Karena sejak kita lahir ke dunia ini, Tuhan sudah memberikan hidup pada kita. Amin. Tapi itu adalah hidup yang sementara. Bukan itu yang paling dibutuhkan orang. Bukan hidup yang sementara lagi yang dibutuhkan oleh orang yang hidup. Tapi apa? Dikatakan apa? Aku memberikan hidup yang kekal. Ini yang penting bagi orang yang hidup. Yang paling penting bagi manusia yang hidup, yang sempat diberikan umur panjang di dunia ini adalah apa? Hidup yang kekal. Ini yang Yesus katakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang hidup sementara. Ya, saudara-saudara. Apa sih bedanya hidup yang kekal dengan hidup yang sementara? Kalau hidup yang sementara itu bisa hilang, bisa lenyap, bisa berakhir kan? Itu namanya orang mati, meninggal dunia. Ya. Tapi saudara-saudara, hidup yang kekal itu tidak bisa hilang, tidak bisa lenyap, tidak bisa menjadi tiada, tetap ada. Itu sebabnya orang yang percaya, orang yang sudah diselamatkan, sebetulnya itu tidak dikatakan mati kalau meninggal dunia. Tapi apa? Tidur, sleep. Bukan mati, karena dia tidak akan mati lagi. Kan Yesus mengatakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku, dia tidak akan mati lagi. Amin. Iya, bukan mati orang yang percaya dalam Yesus, tapi apa? Tidur. Kalau tidur, nggak ada orang tidur selamanya kan? Ya pastilah, paling kalau 7 jam tidur. Setelah 7 jam tidur apa? Ya bangunlah dia kan. Tapi ada juga orang sampai tahan 15 jam tidur. Setelah dia makan kenyang gitu ya. Itu pun hanya 15 jam. Ya kan, mana bisa dia tidur selamanya? Namanya tidur itu hanya apa? Sementara saja. Pasti akan bangkit. Kenapa saudara-saudara? Karena dia harus mengenakan hidup yang kekal, yang telah diperolehnya sejak ia percaya kepada Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah banyak pemahaman, disinilah kebanyakan keliru pemahaman daripada orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka bilang, saya sudah diselamatkan, tapi keselamatan saya bisa hilang. Itu keselamatan apa itu? Karena hidup yang kekal yang diberikan oleh Yesus tadi, itulah namanya keselamatan. Namanya kekal, itu dimensi yang tidak terbatas. Kalau di dunia yang sementara ini, ya bisa hilang. Mobil bisa hilang, dompet bisa hilang, uang bisa hilang. Lah kalau hidup yang kekal, hilangnya kemana? Karena itu sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu lagi. Hidup yang kekal itu adalah hidupnya Tuhan. Amin. Iya. Masa Tuhan bisa hilang? Hilang kemana? Kalau nyawa manusia yang sementara bisa hilang kalau sudah berpisah roh dan tubuhnya. Ya. Tapi kalau hidup yang kekal yang kita peroleh itu kan itu nafasnya Tuhan. Amin. Ya, masa bisa hilang nafasnya Tuhan? Dan itu sudah diberikan kepada kita ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ya. Itulah makanya Yesus mengatakan tadi, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Jadi keselamatan itu di dalam Yesus itu tidak bisa hilang saudara-saudara. Kalau bisa hilang itu bukan keselamatan namanya. Bukan keselamatan yang kekal itu. Ya, banyak kan orang yang beragama Kristen masih mengatakan, oh iya saya sudah selamat, tapi ya kalau saya tidak kerjakan bisa apa? Bisa hilang. Ya itu keselamatan dari mana itu? Itu keselamatan sementara itu. Ya kan? Kalau kita misalnya pergi mengadakan perjalanan kemana, kita harus hati-hati supaya kita tetap selamat. Dalam apa? Dalam pengertian untuk hidup yang sementara ini, tidak jatuh, ya, tidak
tabrakan atau tidak ada hal-hal yang tidak sakit dan sebagainya. Kita juga harus berdoa supaya kita selamat dari sakit penyakit pandemi yang terjadi sekarang ini kan. Iya, kita perlu selamat, tapi bukan selamat hidup yang kekal. Kalaupun seandainya Tuhan mengizinkan saya harus terkena penyakit karena corona, itu hidup yang sementara yang hilang, ya kan? Itu berarti Tuhan mau supaya saya lebih cepat mengenakan apa, hidup yang kekal itu. Amin, saudara. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang itu, ya. Yang penting kita berhikmat, ya kan, menjaga kesehatan kita, menggunakan tetap protokol kesehatan sesuai anjuran daripada pemerintah, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dikatakan tadi, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan hidup yang kekal itu menurut Efesus 1 ayat 13 dan 14 dikatakan, ketika percaya orang itu, ketika kita percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, banyak orang beragama Kristen yang menolak kebenaran ini. Entah kenapa mereka lebih suka bertahan mengatakan mudah-mudahan, ya kan? Semoga diselamatkan. Kenapa lebih senang dengan pengetahuan yang seperti itu? Itu kan bukan pengetahuan penuh kan? Itu pengetahuan tanggung namanya. Ya saudara, ya kan? Pengetahuan yang tanggung itu. Dan juga banyak mengatakan lebih yakin bahwa kalaupun dia sudah percaya pada Yesus, bisa saja nanti terhilang. Loh, kenapa tidak percaya saja tidak bisa hilang? Amin? Iya. Karena apa, saudara? Karena itu lebih menjamin kan? Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita memilih yang lebih membuat hidup kita ini tetap terjaga stabil. Jangan percaya hal-hal yang labil. Kebalikan dari stabil adalah labil. Percayalah hal-hal yang Tuhan telah anugerahkan membuat kita dalam hidup ini menjadi orang yang stabil. Jangan menjadi orang yang labil. Labil itu apa? Terombang-ambing. Kadang iya, kadang enggak gitu. Jadi tidak ada pendirian yang tegas. Amin. Pilih kebenaran firman Tuhan. Pilih percaya kepada Yesus dengan kebenaran-kebenaran yang mengisi pikiran dan hati saudara. Kebenaran-kebenaran yang menguatkan, meneguhkan iman saudara. Jangan beranjak dari situ. Jangan mau percaya kepada kebenaran, tanda kutip, yang membuat saudara menjadi terombang-ambing dan goyah. Amin. Lihat saudara, setiap kita melaksanakan Jum hari Kamis itu, sepertinya saya lihat semua pesertanya itu, waduh luar biasa ini, ya. Sepertinya ditopang oleh kebenaran firman Tuhan itu. Betul saudara? Amen. Iya, terlihat di situ semua enjoy, sukacita, semua menyampaikan bagaimana mereka memahami kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi saudara, Yohanes 10 ayat 28 tadi katakan, apa dikatakan? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Amin. Ini pastinya siapa ini? Bukan pastinya pendeta, bukan pastinya bapak dan ibu dan saudara, tidak. Kalau manusia berjanji, ya nanti pasti ya ketemu ya jam 5 ya, kita ketemu di sana di halte itu ya. Tapi pastinya gimana? Nah, kita juga dari rumah tadi berpikir apa? Saya pasti tidak akan terlambat. Datang hujan. Bagaimana bisa pasti? Itulah pastinya manusia. Kalau ini adalah pastinya Tuhan, dijamin 100%, bukan 99%, saudara-saudara. 100% dijamin oleh Tuhan. Apa? Pasti tidak akan binasa. Sampai berapa lama? Sampai berapa lama, saudara-saudara? Sampai selama-lamanya. Apa artinya sampai selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara? Ya kekal. Ya. Jadi orang bilang, ya kalau misalnya dia mati dalam dosa, berbuat dosa yang besar, apa dia masih tetap selamat? Orang percaya itu. Kalau dia menyangkal, apa masih tetap selamat orang yang percaya itu?
Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Daud itu adalah orang yang berkenan di hati Tuhan kan? Bahkan Yesus sendiri dikatakan apa? Anak Daud. Tahukah saudara bahwa ada dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh Daud kan? Dia melakukan perzinahan. Ya kan? Apakah Tuhan katakan, oh iya karena kamu melakukan dosa yang besar, udah batal semuanya. Anugerah kasih karunia aku berikan kepadamu, batal. Tidak. Saudara, semua kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu pasti ada konsekuensinya kan? Benar nggak saudara? Kalau kita misalnya itu makan itu bagus nggak? Enak nggak? Enak. Kalau kita tidak terkendali dalam pola makan, tetap juga kita terima risikonya kan? Ya mungkin kita ada sakit, diabetes dan lain sebagainya. Makanya kita menjaga pola makan kita. Ya itu. Tapi saudara-saudara berbicara tentang hidup yang kekal, Tuhan tidak pernah menarik itu kembali. Karena itu adalah anugerah. Amin. Itu adalah kasih karunia sampai selama-lamanya. Petrus itu adalah rasul Tuhan. Tapi dia pernah menyangkal kan? Dia masih selamat enggak? Dia tetap selamat. Penyangkalan dia itu dia akan menerima teguran dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak katakan, oh karena kamu menyangkal batal kamu selamatnya. Tidak. Karena keselamatan itu adalah suatu kepastian. Sebab itu adalah hidup yang kekal. Nah saudara-saudara, nah coba kita, dan tadi dikatakan apa? Di ayat yang ke-29 ya. Dari 28 dikatakan tadi, tidak seorang pun yang berebut mereka dari tanganku. Ayat 29, Bapakku memberikan mereka kepadaku lebih besar, lebih kuat, lebih berkuasa dari siapapun, dan tidak seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Tidak seorang pun, 2 orang pun, 3 orang pun, 1 juta orang pun tidak akan bisa merebut hidup yang kekal yang sudah ada pada saudara dan saya. Iblis pun tidak bisa, setan pun tidak bisa merebut itu lagi. Bagaimana cara merebutnya? Ya, karena dikatakan kita sudah lebih daripada pemenang. Mari kita lihat dulu di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke Roma pasal 8 ayat 31. Saya akan baca sampai ayatnya yang ke-39. Ya, Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayatnya ke-39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, amin. Siapakah yang akan melawan kita? 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ini kan bentuk-bentuk pertanyaan. Jawabannya apa saudara? Jawaban singkatnya apa? Tidak ada. Kan begitu kan jawabnya kan? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada. 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi siapa pembela kita saudara? Lawyer kita siapa? Bukan manusia. Yesus, saudara-saudara. Pasti menang kan? Kan kalau seorang pengacara tujuannya apa? Untuk membela kliennya supaya menang kan? Nah, saudara, berhadapan dengan iblis, berhadapan dengan dosa, berhadapan dengan maut, Yesus adalah pembela kita dan pasti kita menang karena kita sudah ada di dalam Dia. Bukan karena kita sudah jadi orang baik, bukan karena kita sudah berjuang, dan bukan kita sudah menjadi orang yang berhasil. Tidak, tapi karena kita sudah ada di dalam Dia, di dalam Yesus. Karena tidak ada lagi yang bisa mengalahkan Yesus Kristus. Itu sebabnya di ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Amin. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, karena kasih Kristus itu adalah kasih yang sempurna dan abadi. Amin. Oh, luar biasa. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang atau apa?
Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37. Tetapi di dalam semuanya itu kita siapa ini? Kita tubuh Kristus. Amin. Kita orang-orang kudusnya. Bukan kita semua orang yang mengaku percaya Yesus, belum tentu. Kita yang adalah tubuh Kristus dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh Dia, oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Ya, 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang mana? Yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Nggak bisa kita dipisahkan, saudara. Inilah yang harus kita taruh di dalam pikiran kita ini. Kita ini saudara kekal. Amin. Iya, kitalah yang harus menunjukkan bagaimana kita hidup saling mengasihi. Amin, saudara. Iya. Karena kasih yang ada pada kita itu bukan kasih yang sementara lagi, tapi itu adalah kasih yang abadi. Ya kan, saudara? Tidak akan sia-sia kita hidup saling mengasihi, karena kasih yang ada pada kita ini adalah kasih yang abadi. Kitalah yang harus hidup saling menyayangi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, bukan yang lain. Kita mengasihi yang lain dengan kasih Kristus, yaitu memberitakan Injil keselamatan kepada mereka. Amin. Tetapi ingat, saudara, Galatia 6 ayat 10 mengatakan, berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Amin. Karena itu sudah kita ini orang dalam. Orang dalam, ya. Banyak orang mengaku orang dalam, tahu-tahu dia masih orang luar. Enggak. Kau masih orang luar karena kau masih muda-muda. Ya kan? Oh, kita seiman. Iya, seiman. Saya tidak sembarangan bilang orang semua seiman. Tinggal saya tanya, kamu udah pasti belum masuk surga? Ya belum, mudah-mudahan lah. Bagaimana kita bisa seiman? Ya kan, saudara? Tapi saudara, kalau kita berbicara terus tentang kepastian keselamatan ini, saudara, lalu orang bilang begini, wah, kalau begitu, kalau kita sudah pasti masuk surga, apapun yang terjadi, nah berarti bebaslah kita buat dosa. Iya kan? Merampoklah kita, membunuhlah kita, karena sekali selamat untuk selama-lamanya. Iya, saudara, itu adalah warning yang sering dilontarkan oleh orang yang belum benar-benar dia mengerti tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, saudara, itu bukan menggambarkan orang yang benar-benar sudah diselamatkan. Ya, karena saudara, siapa sih yang mengajarkan tentang kepastian keselamatan masuk surga sekali untuk selamanya tadi? Siapa yang mengajarkan? Yesus. Siapa lagi tadi? Paulus. Apakah ada keluar dari perkataan Yesus dan Paulus, karena kamu sudah pasti diselamatkan ke surga, maka bebaslah kamu buat dosa? Ada dikatakan begitu? Tidak ada dikatakan begitu. Ya kan? Tapi nanti ada banyak macam-macam respon mengatakan, oh ini hyper grace. Gitu ya, Pak Pendeta Pak Bresi ya. Dia nggak pernah kenal itu. Amin. Oh iya, berarti ini Calvinis orang ini, Arminianis orang ini. Tidak. Kita percaya kepada apa? Alkitab. Kita adalah Grace Bible believers, ya. Orang yang percaya kepada Alkitab. Saya tidak tahu kelompok-kelompok itu, nggak kenal saya. Jangan samakan saya dengan mereka. Ketika saya percaya bahwa saya selamat abadi, itu karena memang tertulis di mana? Di Alkitab, bukan karena saya menggolongkan diri saya dengan denominasi tertentu, tidak. Amin. Iya. Manusia suka menggolong-golongkan seperti itu, ya kan? Kalau ada tertulis di dalam Alkitab, itulah yang saya imani. Saya tidak tahu tentang kelompok-kelompok itu. Amin. Saya tidak tahu tentang aliran mereka. Nggak tahu saya. Tapi tetap dipasang label ya, Pak. Wah, dipasang label, terserahlah, ya kan? Tapi label saya adalah Roh Kudus yang sudah dimeteraikan ketika saya percaya. Amin.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, justru sebaliknya saudara-saudara, ketika Yesus mengajarkan jaminan kepastian keselamatan yang kekal, kita lihat bahwa Yesus Kristus menunjukkan kesempurnaan di dalam perbuatan hidupnya. Amin. Demikian juga Rasul Paulus mengatakan apa? Ikutilah teladanku, sama seperti aku telah meneladani Kristus. Yesus dan Paulus adalah orang yang mengajarkan tentang kepastian masuk surga sekali untuk selama-lamanya, dan mereka konsisten di dalam perbuatannya memuliakan Allah. Amin. Ya, demikian pun kita. Kita harus yakin itu. Di dalam kebenaran inilah tertopang juga refleksi daripada cara hidup kita yang berkenan kepada Tuhan dalam proses belajar kita. Amin. Iya. Bukannya saya menjadi khawatir, wah nanti kalau saya percaya pasti masuk surga, nanti saya jadi sembarangan hidup. Tidak. Karena Roh Kudus sudah menuntun kita, akan mengajar kita kepada seluruh kehendak Allah yang Tuhan inginkan bagi kita, agar hidup kita terus menjadi berkenan kepadanya di dalam seluruh aspek menjadi sempurna. Saudara, nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi ada orang yang mengatakan begini, tapi kan ada Alkitab mengajarkan apa? Kerjakanlah keselamatan. Mari kita lihat dulu di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12. Ya. Saudara-saudara, kita sudah lihat di dalam gereja kita, gereja gereja Injil Karunia di tempat ini. Saudara, sejak kita belajar fondasi kebenaran kasih karunia Allah, ya, di sini kan tidak ada pernah orang disuruh-suruh harus melayani, bukan? Tidak. Dengan sendirinya orangnya tergerak untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ini bukan karena diperintah-perintah. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini, kamu harus begini, harus begini. Ini bukan gereja hukum Taurat. Amin, saudara. Ini adalah gereja kesadaran. Kesadaran di dalam Tuhan. Ketika kita berdiri di atas fondasi yang kuat, kita pun akan siap berlari juga untuk menempuh apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan apa? Hai saudara-saudara yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya kan? Bukankah Tuhan menyuruh juga kita harus menjaga, mempertahankan keselamatan itu? Begitu kan? Kan dikatakan di sini, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Begitu kan? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sewaktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu Saudara, inilah salah satu ayat yang paling banyak disalahpahami oleh orang beragama Kristen di dunia ini, saudara-saudara. Ya, tentu karena mereka mendapat pengajaran atau orang yang mengajarkannya yang terlebih dahulu salah menyampaikannya, kan? Sehingga mereka juga jadi salah memahaminya. Salahnya di mana, saudara? Ya, saudara, di dalam Alkitab banyak kita menemui kata yang sama tetapi pengertiannya berbeda. Nah ini, ya kan, kita belajar Alkitab itu harus ada caranya juga, kan? Satu kata yang sama tapi berbeda pengertiannya. Contohnya, ketika Yesus berbicara kepada perempuan Samaria di sumur Yakub di Yohanes pasal 4, Yesus mengatakan apa? Berikan aku minum. Itu dari air biasa, air minum yang biasa yang ada di sumur Yakub itu. Yesus meminta kepada perempuan Samaria itu. Tapi Yesus mengatakan apa? Tapi aku akan memberikan kepadamu air yang tidak membuat engkau haus lagi. Itu air apa? Bukan air biasa. Tapi itu adalah apa? Firman Tuhan, firman kehidupan. Tapi sama-sama katanya satu, yaitu apa? Air. Tapi kan pengertiannya beda. Begitupun dengan kerjakanlah keselamatanmu di sini, Bapak Ibu Saudara. Bukan keselamatan hidup yang kekal maksudnya, Saudara.
Kenapa? Dari mana kita tahu itu? Karena di pasal 1 kita sudah tahu bahwa Paulus katakan apa? Kepada jemaat Allah, orang-orang kudus di Filipi. Mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Untuk apa Paulus lagi meragukan keselamatan mereka? Ya, saudara. Tapi ini adalah berbicara tentang apa? Kalau sedikit saja dilihat di dalam terjemahan bahasa Inggris Alkitab dalam King James Version ya Pak ya, di situ saja sudah memberikan suatu gambaran, suatu tanda bahwa ini berbicara bukan keselamatan ke surga. Karena dikatakan apa? Walk out your own salvation. Walk out itu maksudnya apa? Perlihatkan kepada orang lain bahwa engkau sudah selamat. Bukan karena itu kau selamat. Amin. Karena Efesus 2:8-9 mengatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaan, tapi pemberian Allah, tapi itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kan Paulus sudah menyampaikan itu. Tidak mungkin lagi mereka disuruh mengerjakan keselamatannya. Karena keselamatan kita itu kekal. Yesus sudah mengerjakannya di atas kayu salib dan dia katakan apa? Sudah selesai. Amin. Beberapa kali sudah saya sampaikan saudara-saudara, ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya berapa hari? 6 hari lamanya. Sesudah 6 hari dilihatnya semuanya baik. Hari ke-7 apa? Beristirahat. Sama juga seperti itu. Ketika Yesus Kristus sudah menjalani kehidupannya, melakukan seluruhnya hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat seluruhnya dengan sempurna, dia naik ke atas kayu salib itu dan dia berkata, sudah selesai. Amin. Lalu dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa untuk beristirahat, berhenti dari penebusan dosa. Nah, ada penebusan dosa lagi, saudara-saudara. Sudah selesai semuanya. Amin. Bukan seperti yang dipahami saat ini. Bukan karena kita menangis-nangis, berteriak-teriak minta dosa dihapus, lalu Yesus hapus dosa. Tidak, memang Yesus sudah menghapus semua dosa. Amin. Cukup percaya saja. Itu kenyataan yang ada di dalam alam semesta dan terutama yang ada di dalam Alkitab ini. Kita hanya mengakui saja. Amin, saudara. Jadi di sini Paulus berbicara tentang apa, saudara-saudara? Kalau kita lihat di ayat 2 sampai ayatnya yang keempat pasal 2 ini dikatakan apa? Karena itu kita lihat konteksnya. Sempurnakanlah apa? Sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Apa yang dimaksud di sini? Jadi Paulus itu berbicara tentang apa? Cara menjaga kesatuan daripada aksi kebersamaan pelayanan di dalam jemaat itu. Perlu diselamatkan dari perpecahan di dalam jemaat. Bukan keselamatan ke surga, tapi keselamatan dari hal-hal yang membuat orang percaya itu menjadi beda-beda pendapat. Itu maksudnya. Arti keselamatan di situ. Tetaplah kerjakan keselamatanmu keluar, saksikanlah kepada orang lain bahwa kita ini sanggup memiliki kesatuan hati. Amin. Iya, sanggup enggak saudara? Ya sanggup. Siapa yang menyanggupkan? Tuhan Yesus. Begitupun di dalam tiap-tiap rumah tangga kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Ya kita harus menyaksikan kepada orang lain bahwa ada Roh Kudus yang menopang kesatuan hati kita di dalam keluarga. Amin. Ya, itu yang dimaksud Paulus itu. Kerjakanlah keselamatanmu keluar. Ya, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang membuat engkau mampu untuk bisa tetap menjaga kesaksian hidupmu. Amin. Sehingga tidak ada lagi orang percaya yang menjadi batu sandungan. Betul kan? Iya, itu yang dimaksud di situ, saudara-saudara. Jadi di sini Paulus ingin menekankan tadi apa? Satu hati, satu pikiran, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan bersama di dalam pelayanan jemaat Tuhan.
Sehingga orang yang di luar, yang belum percaya melihat bahwa aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, semuanya yang kita kerjakan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Dari mana kita tahu itu? Kan Paulus menasehati di dalam kitab Filipi ini. Eunike dan Euodia ku nasihati supaya sehati sepikir. Kenapa, saudara? Karena meskipun kita sudah menjadi anak Tuhan, orang yang kudus, kita membawa apa, saudara? Membawa sifat yang lama dari Adam nenek moyang kita. Memang kita sudah memiliki sifat yang baru yang kita bawa dari Adam kedua, yaitu Yesus Kristus, yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, hidup yang taat pada Tuhan. Tapi saudara, ingat, kita harus aware, kita harus sadar bahwa kita juga membawa warisan dari nenek moyang kita, yaitu sifat-sifat yang ingin melawan kehendak Tuhan. Itu ada pada diri kita ini. Makanya orang yang berhikmat, itu yang disebut dengan sifat daging, begitu Bu ya. Makanya kita kalau menjadi orang yang berhikmat, kita harus selalu dikatakan apa? Berilah dirimu diperbaharui. Biarlah pikiran dan hatimu apa? Diperbaharui. Mindsetmu, cara berpikirmu, paradigmamu, berpikir sesuai dengan kehendak Allah. Supaya apa? Supaya ketika kita memutuskan sesuatu, itu benar-benar harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Setiap hari kita harus mengambil keputusan, kan? Benar nggak, saudara? Apakah kita bangun pagi atau bangun telat? Tergantung kita. Makanya Pak Dales itu, saudara, setiap pagi beliau sudah share firman Tuhan, luar biasa, konsisten tiap hari, ya kan? Sementara saya masih, beliau sudah kirim firman Tuhan, luar biasa, saudara-saudara. Amin. Iya, jam 3 nggak mengenal waktu, dikirim terus firman Tuhan, ya kan? Nah, saya juga kadang-kadang berpikir bagaimana dengan yang lain. Kasihlah apa? Like, jempol, yes, gitu kan? Iya, saudara. Iya, luar biasa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena sekali lagi Tuhan mau kita hidup di dalam suatu topangan yang stabil, ya, bukan di dalam suatu hal yang membuat terlihat kita terombang-ambing. Tidak, kita harus menunjukkan kita ini orang yang konsisten di dalam Tuhan. Nah, saudara, sebagai kesimpulan ayat referensi terakhir untuk kita melihat bagaimana jaminan kepastian keselamatan kita telah dinyatakan dan telah ditetapkan oleh Allah untuk selama-lamanya bagi kita setiap orang yang percaya, maka kita akan mengetahuinya dari kebenaran firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-13. Ya, sama-sama kita membaca. Ini adalah ayat referensi kita yang terakhir untuk topik kita, jaminan keselamatan hidup yang kekal hari ini. Saudara, kita baca sama-sama. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu, lihat saudara, itu ada kata-kata apa di situ? Supaya kamu yang percaya. Amin. Ini tidak ada urusan orang tidak percaya di sini. Ini adalah urusan orang percaya. Apa? Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Masih ada yang kurang dalam terjemahannya. Seharusnya bahwa kamu telah memiliki hidup yang kekal. Tahu, saudara. Bukan tidak tahu, tapi tahu, saudara. Apa yang kita tahu? Kita sudah memiliki hidup yang kekal. Saya sering menyebut ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai pengetahuan super, Pak. Pengetahuan super. Kenapa pengetahuan super? Lah, orang-orang pinter sudah bisa meneliti sampai kemana? Ke bulan. Dan mereka bahkan ingin bagaimana supaya manusia bisa tinggal di bulan. Luar biasa pengetahuan mereka, saudara. Tapi coba tanya mereka, sudah tahu belum kalau mereka mati kemana? Nggak tahu dia. Padahal sudah meneliti sampai ke bulan. Alkitab yang di tangannya sendiri aja nggak tahu dia. Tahu bahwa kamu telah memiliki hidup yang
kekal, saudara-saudara. Jadi, saudara dikasih Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa di atas kebenaran yang luar biasa ini kita pasti bisa memuliakan Tuhan kita untuk selama-lamanya. Sampai Dia datang di awan-awan menjemput kita, kita akan tetap percaya dan mengatakan, saudara, bersaksi kepada semua orang, kapan saja saya mati, saya sudah pasti masuk surga. Jangan nanti tunggu sesudah meninggal baru orang-orang nanti di dalam penghiburan mengatakan kepada keluarganya apa? Ya, Bapak Ibu, ya jangan terlalu sedih. Kenapa? Karena saudara kita ini sudah kembali ke surga. Dari mana Bapak tahu? Dia sendiri aja masa hidupnya dia nggak pernah percaya itu. Tapi kalau saya duluan dipanggil dari Bapak Ibu Saudara, kalau saya meninggal suatu saat, saudara mengatakan, oh iya Pak Simamora ini sudah pasti masuk surga. Nggak salah Bapak Ibu Saudara, karena itu yang saya imani sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau saya belum pernah mengatakan itu, ya janganlah. Ya kan Bapak Ibu berarti tidak tahu kan? Nah ini sudah tahu berarti. Siapa yang beritahu? Firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Allah kita Bapa di surga, karena inilah saudara harta yang paling besar yang membuat kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Kapan saja kita meninggalkan dunia ini, Tuhan sudah memastikan kita bersama-samanya di surga yang kekal. Selagi ada waktu, mari kita melayani Dia, sebab besarlah upahmu di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk sukacita besar dari kebenaran firman Tuhan. Engkau telah menegaskan terus-menerus ya Bapa, supaya iman kami jangan berdiri di atas dasar yang tidak teguh, tapi kami berdasar di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan, bahwa Engkau sudah memberikan kepada kami semua orang yang percaya, siapa saja yang percaya, memperoleh hidup yang kekal, jaminan kepastian keselamatan untuk masuk surga. Inilah harta yang terbesar, sukacita yang terbesar, berkat yang terbesar, anugerah Tuhan yang kami peroleh, yang terus memotivasi hidup kami untuk melayani-Mu lebih sungguh lagi, memberitakan Injil-Mu kepada semua orang, menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Kristus, dan hidup di dalam kasih-Mu, di dalam jemaat yang kudus-Mu. Dan biar kami Tuhan terus lebih taat, lebih setia lagi kepada firman Tuhan, supaya apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kami percaya Engkau meneguhkan hati kami, dan Engkau telah menjadikan kami lebih daripada orang-orang yang menang. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.